Dan orang-orang yang ingin terkenal dengan gampang, kalau mau terkenal ya mu'allaf, bukannya menjadi murtadin yang terkenal seperti Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya memang terkenal saya, tapi itu bukan jalan untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran ya tetap kebenaran, tidak bisa ditukar dengan apapun harta kekayaan. Setelah saya memahami Injil, memahami pengajaran Yesus Kristus, dan mendapatkan Yesus Tuhan Juru Selamat, maka tidak mungkin dan tidak mau saya lepaskan. Yesus adalah kekasih jiwa hati saya. Nah, kalau ada orang yang meninggalkan Yesus ini yang menjadi pertanyaan besar saya setelah saya menjadi orang Kristen. Dan apa alasan mereka begitu? 2 Yohanes 1 ayat 9 bunyinya begini: setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi ada orang yang meninggalkan Yesus dengan alasan apa? Saya kira kalau untuk alasan iman, alasan kebenaran ajaran firman, nggak mungkin meninggalkannya. Nggak mungkin meninggalkan Yesus Kristus. Kan itu yang saya maksud. Kalau alasan yang lain, tentu saja orang bisa meninggalkan Yesus, meninggalkan kekristenan. Tetapi untuk menjadi seperti Felix Yao, Don Ditan, apa alasannya dia meninggalkan Yesus? Apakah kebenaran? Kebenaran di mana? Mau adu ajaran kitab suci, Don Ditan itu selalu membahas Alkitab. Tapi yang dibahas apa? Yang remeh-remeh, yang nggak ada kaitannya dengan iman. Memotong-motong redaksi Alkitab untuk diselewengkan, lalu menyatakan ini loh kesalahan Alkitab. Nah bunyinya begini, bunyinya begini. Lihat ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tadi ditayangkan video dari pendeta yang terkenal, Saifuddin Ibrahim, yang sekarang sedang berada di negeri Paman Sam Amerika, jadi buronan Interpol Indonesia, di mana Saifuddin Ibrahim menyatakan bahwa dia aneh dengan para mu'alaf seperti Don Ditan, Felix Yao, dan yang lainnya. Kenapa mereka sampai meninggalkan Tuhan Yesus? Apa penyebabnya? Kita tahu Don Ditan, Felix Yao adalah mu'alaf yang sangat cerdas. Dia memilih masuk Islam, mereka berdua memilih masuk Islam tentunya dengan alasan-alasan tertentu berdasarkan pemikiran-pemikiran kritis mereka terhadap dogma-dogma agama sebelumnya. Tetapi di atas segala-galanya, mereka berdua bersyahadat masuk Islam semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Tetapi siapa yang dikehendaki sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya.
Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya hidayah. Ini adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Don Litan mengatakan bahwa dia justru sekarang ini menjadi pengikut Yesus. Setelah menjadi seorang Muslim, dia menjadi pengikut Yesus yang sejati, karena Yesus adalah seorang Muslim. Tadi saya sudah beberapa kali saya singgung ya di dalam penjelasan saya bahwa kita umat Islam sebenarnya kalau menurut Bible kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Kita nggak makan babi, kita nggak minum anggur, homer, kita sunat, kita sholatnya sujud, kita matinya dikafanin. Di dalam Bible itu tertulis mas ayat-ayat seperti itu ya. Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud. Yang diceritakan diturun dari salib itu dikafani ya, walaupun kita tidak mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihi salam, tetapi orang yang disalib itu diturunkan kemudian dikafani gitu. Sekarang kita semua yang melakukan gitu, tinggal pancing aja gitu, trigger aja ketika azan misalnya, tar dulu ya, gue mau sholat kayak Yesus gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Kenapa? Karena Yesus Muslim. Kita tahu bahwa semua Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi besar Muhammad SAW adalah para Muslim, orang-orang Islam. Kita tahu dari doa Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam pernah berdoa, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam, wa alhiqni bis-sholihin, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh di akhirat nanti. Ini membuktikan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam termasuk juga semua nabi lainnya, di dalamnya adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih, semuanya beragama Islam. Dan Nabi Isa mengatakan bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, seorang utusan Allah, sembahlah Allah. Ya, jadi tidak ada satupun yang menyatakan bahwa, satupun ayat yang mengatakan bahwa sembahlah aku, sembahlah Yesus, tidak ada. Sementara itu sebaliknya, Saifuddin Ibrahim ketika murtad keluar dari Islam, justru dia semakin jauh dari ajaran Yesus. Dulu dia tidak pernah makan babi, sekarang dia justru dengan bangganya memakan babi, bahkan pakai membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ini makanan terenak di dunia. Kata orang Arab ini haram. Ternyata harum. 40 tahun saya dibohongin sama orang Arab. Katanya babi itu haram. Ternyata bangsa-bangsa yang makan babi itu umurnya panjang. Ini apa-apaan? Kalau misalnya sunat, dia sudah sunat karena dia dulunya Muslim. Puasa di bulan Ramadan juga dia puasa. Tapi sekarang dia tidak puasa seperti orang-orang Islam. Padahal Yesus juga puasa seperti orang-orang Islam. Ya, Yesus pun bersujud, ya, sholat dan sebagainya. Tapi justru sekarang saya berada jauh dari ajaran Yesus. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar pada mu'alaf. Karena dengan masuk Islam berarti para mu'alaf ini justru semakin cinta dengan Yesus, semakin dekat dengan Yesus, semakin mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus ini adalah notabene seorang Muslim sejati. Demikian pencerahan akidah iman ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali meraih hidayah Islam, kembali ke Islam, ya, supaya jangan menyesal di akhirat nanti. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena Allah memberikan suatu peringatan keras, warning, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima selama-lamanya agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.